Halo teman-teman, kali ini saya sedang berada di sebuah mobil yang boleh dibilang city car ataupun subcompact hatchback, dan kita saat ini sedang berada di kemacetan kota Yogyakarta. Mobil apakah yang sedang saya review kali ini? Yuk ikuti terus bersama kami. Seperti bisa kalian lihat, di belakang saya ini adalah Chevrolet Spark, yang mana secara global dia merupakan generasi keempat dengan kode M400. Dan apa saja yang baru dari mobil ini? Yuk kita cek bersama-sama, mulai dari eksteriornya. Secara desain, Chevrolet Spark mungkin tidak menawarkan sesuatu yang baru. Maksud saya adalah, desainnya masih seperti kebanyakan city car ataupun subcompact hatchback lainnya. Namun jelas dia lebih besar secara dimensi daripada Spark yang terdahulu. Dan kalau dari muka, bisa kalian lihat misalkan khas port grillnya ini yang terbagi dua, tapi biasanya kalau Chevrolet meletakkan bow tie-nya di tengah, sekarang dia ada di sini di grill atasnya. Lalu ke samping dia mendapatkan projector headlamp dengan LED DRL yang desainnya cukup oke menurut saya. Terus turun ke bawah dia juga ada fog lamp dengan aksen chrome, yang mana aksen-aksen chrome yang ada pada Chevrolet Spark ini menurut saya tidak terlalu lebay dan cukup enak dilihat. Oke, coba kita cek di samping. Di bagian samping kita mulai dulu dari rodanya. Dia menggunakan velg berukuran 14 inci dan ban yang digunakan adalah Continental Conti Eco Contact yang profilnya adalah 165/65 R14. Di bagian depan dia menggunakan rem cakram dan ini sudah tersedia dengan sistem pengereman ABS dan EBD. Tapi di bagian belakang, roda belakang, dia masih menggunakan rem tromol. Agak ke belakang, naik dikit. Spion yang digunakan sayangnya tidak ada turning sinyalnya, tapi it's okay. Dan di bagian belakang, pintu belakang ini bisa kalian lihat door handle-nya ada di bagian atas. Ini mungkin mengingatkan kita pada HR-V ataupun Juke ya. Di bagian belakang lampu yang digunakan masih bukan LED bar, jadi lampu biasa. Dan seperti Anda lihat ada logo LTZ di sini, yang mana ini merupakan satu-satunya varian Spark yang ditawarkan di Indonesia. Jadi tidak ada varian LT. Terus dia juga tidak mempunyai sensor parkir. Nah, coba kita buka bagasinya. Ini cukup enteng karena dia elektrik. Kita mendapatkan sebuah tray cover di sini atau separator. Dan saat kita lihat, ini bagasinya lumayan untuk ukuran sebuah mobil city car ataupun subcompact hatchback. Dia bisa lah kalau buat mengangkat sekitar 2 atau 3 galon air mineral. Dan kalaupun misalkan kita tambahkan lagi kapasitas bagasinya dengan melipat kursi di depannya, ini bisa dilipat dengan konfigurasi 60-40. Saat dilipat begini, mungkin dia memang tidak rata lantai, tapi dia bisa dimaksimalkan lagi. Jadi, jok di bagian tengah itu bisa kita majukan. Saat dimajukan, dia akan lebih lapang daripada saat joknya masih ada di posisi semula. Saat lantai bagasinya kita buka, maka kita akan menjumpai adanya perangkat dongkrak, dan di bawahnya lagi ada ban serep. Ini dengan velg kaleng. Ini adalah temporary, jadi ukurannya lebih kecil dari ban utamanya. Oke, kita sudah berada di dalam kabin dari All New Spark LTZ. Kita mulai dari mengulas dashboardnya dulu. Mungkin desainnya ini khas Chevrolet banget. Jadi ya seperti inilah kira-kira. Dan kalau kita lihat dari paling kanan, dia ada beberapa pengaturan di sini, termasuk dengan pengaturan ketinggian lampu sorotnya. Jadi kita bisa atur, termasuk dengan gelap terang dari cahaya MID-nya. Dia juga ada tombol pengaturan stability control di sini. Terus kalau kita lihat ke kemudinya, tidak seperti di beberapa kompetitor lain yang mana meletakkan audio switch control di sebelah kiri, dia terletak di sebelah kanan. Begitu pula dengan tuas-tuas di belakang kemudinya yang letaknya terbalik, ya khas mobil Amerika ataupun Eropa ya. Jadi sennya di sebelah kiri, sedangkan wipernya di sebelah kanan. Pengaturan di lingkar kemudi ini juga hanya ada tilt steering aja, jadi dia hanya bisa naik turun, tidak bisa teleskopik alias maju mundur. Tapi rasanya udah cukup sih ini untuk sebuah city car maupun subcompact hatchback. Geser lagi, dia dilengkapi dengan
layar sentuh 7 inci MyLink ini yang bisa terkoneksi juga dengan Android Auto maupun Apple CarPlay. Terus AC-nya seperti ini, masih belum digital ya, masih knob-knob biasa, tapi pengaturannya juga lumayan lengkap. Di bagian bawah, selain ada soket power outlet, dia juga ada model yang USB. Terus ada laci penyimpanan di sini, juga cup holder. Dan transmisi yang digunakan ini adalah CVT. Parking brake yang digunakan masih bermodel tuas, jadi tidak elektrik. Terus kalau kita lihat, dia ada glove box di sini yang kalau dibuka langsung turun, jadi nggak yang turunnya pelan-pelan tapi langsung glek gitu. Material kursi yang digunakan adalah fabric. Dia juga uniknya untuk kelas ini dia dilengkapi dengan pengatur ketinggian untuk di bagian pengemudi, tapi masih ini ya tuas, jadi kita masih pompa sendiri. Dia juga ada sliding, bisa reclining juga, tapi itu tidak ada di bagian penumpangnya. Jadi di bagian penumpang hanya sliding, reclining, tidak ada pengatur ketinggiannya. Headrestnya juga cukup tinggi kalau kita maksimalkan. Dia mampu menempang dengan baik. Dan yang unik adalah di sini ada indikator passenger belt. Jadi saat ada penumpang di bagian depan sini duduk, maka dia akan menyala saat penumpang belum memakai seat beltnya. Cukup menarik. Oke, kurang lebih itu yang ada di bagian kabin depannya. Kita cek bagian belakangnya yuk. Dan seperti inilah kira-kira kelapangan kabin di row kedua. Jadi ini tadi posisi pengemudi saya, masih menyisakan sedikit legroom untuk penumpang di bagian belakang. Tapi tentu saja ini akan berbeda kalau ada orang lain yang punya pengaturan duduknya lebih maju ya. Jadi tetap aja hitungannya dia lapang. Terus headroomnya pun juga cukup lapang, cukup lega di sini. Seperti di bagian depan, kursi yang digunakan menggunakan material fabrik dan masing-masing sudah menggunakan headrest. Ada masing-masing, juga dengan seat beltnya. Tidak ada ini ya, cup holder di bagian tengah ataupun armrest yang bisa ditarik dari row kedua di sini, di tengah. Dia sayangnya tidak memiliki seat back pocket yang biasanya untuk naruh majalah ataupun selebaran brosur dan lain-lain. Jadi kosong di sini. Begitu juga di bagian pintunya, dia tidak memiliki side pocket door. Jadi kalau misalkan kita butuh menaruh sesuatu ya hanya bisa di sini, di konsol tengahnya ini. Kurang lebih itu yang ada di row kedua. Kita coba jalan aja langsung yuk. Saat pertama kali mengendarai mobil ini, yang pertama kali terasa langsung adalah respon tenaganya yang cukup oke. Maksudnya saat dari kondisi diam, lalu kita menginjak pedal gas, itu dia langsung ada tenaganya. Jadi nggak bertele-tele pakai lek-lekan dulu, langsung ada. Ya ini juga berkat dari mesin barunya. Selama ini kan kita kenal Chevrolet Spark sebagai mobil perkotaan, sebuah city car dengan mesin 1200 cc, dan sekarang dia sudah menggunakan mesin 1400 cc. Tenaganya pun jadi naik, jadi sekitar 98 PS dengan torsi 124 Nm. Ini artinya mobil ini juga sudah mulai masuk teritori wilayahnya subcompact hatchback ya. Kayak misalkan Jazz, Yaris, atau Kia Rio, Hyundai i20. Walaupun memang tenaganya masih jauh jika dibandingkan mereka. Jadi mungkin mobil ini lebih cocok memang kalau di head to headin dengan yang kelas 1300 cc kali ya. Kayak Sirion ataupun Mirage, karena besaran tenaganya nggak jauh-jauh beda ya. Kayak misalkan aja Mirage atau Iris ya kalau nggak salah, Proton Iris itu tenaganya sekitar 94 horsepower, jadi beda tipis sama mobil ini, walaupun memang kapasitasnya lebih besar mobil ini. Untuk handling dari mobil ini dia juga cukup oke, mulai dari respon setir yang bagus, didukung dengan electronic power steering. Lalu suspensinya pun masih boleh dibilang moderat ya. Jadi saat kemarin kita mereview Chevrolet Trailblazer, itu kan rasa suspensinya tuh di tengah-tengah antara kaku sama empuk. Jadi dia tidak terlalu kaku juga tidak terlalu empuk. Dan itu juga terjadi pada Chevrolet Spark ini. Jadi suspensinya tidak terlalu kaku dan dia juga tidak terlalu empuk. Nampaknya sekarang Chevrolet karakter suspensinya ke arah sana semua ya. Jadi ini semua masih tergolong nyaman.
Berkat adanya pengaturan jok yang cukup lengkap di bagian kursi pengemudi, maka kita bisa menemukan posisi yang ideal saat mengemudi dengan kebiasaan kita ya. Ini tentunya cukup membantu sekali. Salah satu hal yang cukup saya sukai dari mobil ini adalah fitur penunjang keselamatan yang cukup lengkap. Selain menggunakan sistem pengereman dengan ABS dan EBD, dia juga mempunyai dual SRS airbag yang mungkin sudah menjadi standar ya sekarang di beberapa mobil. Terus hebatnya lagi dia sudah dilengkapi dengan hill start assist dan juga stability control. Jadi untuk mobil dengan harga di bawah 200 juta, selain Chevrolet Spark yang mendapatkan fitur stability control adalah Proton Iris. Sedangkan yang lainnya mungkin masih belum ada. Jadi jelas ini menjadi poin lebih dari Chevrolet Spark. Padahal mobil ini dijual dengan harga 196 juta rupiah on the road Jakarta, sedangkan di Jogja sendiri masih tetap di bawah 200 juta, sekitar 199-an. Itu semua jelas lebih murah jika dibandingkan dengan misalkan Mitsubishi Mirage yang harganya udah tahu sendiri kan berapa, 197 ke atas untuk yang tipe tertinggi. Padahal masih 1300 cc dan fiturnya pun juga lengkap yang ini. Kayaknya memang Chevrolet ini lagi gencar-gencarnya ngasih fitur berlimpah dengan harga yang masuk akal. Ataukah pabrikan kompetitor lain yang memberikan fitur minim dengan harga kemahalan? Anda yang lebih tahu jawabannya. Sebagai sebuah mobil yang dirancang untuk keperluan perkotaan, konsumsi BBM mobil ini menurut pengujian kami untuk dalam kota dengan rute kombinasi bisa mencapai sekitar 14 km per liter. Dari hasil test drive kali ini, kami mendapatkan sejumlah poin menarik yang jadi keunggulan mobil ini. Misalkan saja, dia nyaman untuk dikendarai, tenaganya oke, CVT-nya halus perpindahannya, dan punya fitur-fitur menarik untuk sebuah mobil subcompact hatchback dengan harga di bawah 200 juta rupiah. Kekurangannya, mobil ini tidak dilengkapi dengan sensor parkir, minim laci penyimpanan, dan untuk mendapatkan pelipatan bangku baris kedua yang lebih lega, mungkin agak kurang praktis bagi beberapa orang. Oke, kurang lebih itu semua yang kita dapatkan dari sebuah all new Chevrolet Spark LTZ. Dan kami akan menuliskan review mobil ini juga di www.autotainment.com. Follow juga semua sosial media kami di @autotainment. Please like and subscribe channel YouTube kami dan jangan ragu untuk share video ini kalau Anda suka. Komentar-komentar kalian juga kami tunggu, silahkan sampaikan di kolom komentar. Siapa tahu kalian mempunyai pandangan yang berbeda ataupun masukan-masukan lain yang lebih menarik. Sekian dulu, saya Dusan Alfian, sampai berjumpa di review-review selanjutnya.